Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan semoga kita tergolong ke dalam golongan hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas semua nikmatnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Tema 6, cita-citaku sungguh mulia. Ya, ini ada sebuah ayat ya dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, kita sudah berbuat baik apa hari ini? Ya, semoga ayat ini menjadi penyemangat untuk kita untuk selalu mengisi waktu kita dengan perbuatan yang baik. Teman-teman, mari kita awali belajar kita hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita belajar tema 6, subtema 3, rajin berusaha meraih cita-cita. Man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, kita harus bersungguh-sungguh. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, teman-teman, nanti kita akan mengetahui cara melestarikan makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan. Kemudian yang kedua, nanti kita akan mengetahui persebaran sumber daya hewan dan tumbuhan. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 205 yang artinya, dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, Islam itu sungguh sangat sempurna, semua hal diatur ya, sudah ada aturannya, dan kita disuruh untuk menjaga lingkungan, tidak boleh merusak tanaman dan binatang. Nah, jadi karena Allah itu tidak menyukai kebinasaan ya, Allah Maha sayang terhadap hamba-hambanya. Pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu sumber daya alam yang jika habis dapat tersedia kembali. Sumber daya alam hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia seperti hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme. Kemudian yang kedua, sumber daya mineral, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jumlahnya sangat terbatas dan pemulihannya membutuhkan waktu yang lama, bahkan jutaan tahun. Contoh sumber daya mineral yaitu benda-benda tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, tembaga, serta batuan seperti batu kapur, kaulin, semen, pasir, batu pualam, dan tanah liat. Nah, berikut ada usaha pelestarian makhluk hidup. Yang pertama pada pelestarian hewan. Nah, usaha pelestarian hewan dapat dilakukan dengan cara
sebagai berikut. Ada yang pertama, mengangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan. Yang kedua, mengambil telur-telur hewan langka untuk membantu menetaskannya. Yang ketiga, memindahkan hewan langka ke tempat yang lebih sesuai. Yang keempat, membuat undang-undang perburuan. Yang kelima, menindak tegas pelanggar dengan sanksi hukum yang berlaku. Selanjutnya, usaha pelestarian tumbuhan ini dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, kebun koleksi. Biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul. Contohnya adalah kebun kelapa di Bone dan kebun mangga di Pasuruan. Yang kedua, ada kebun plasma nutfah, yaitu perkembangan kebun koleksi. Contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, LIPI ya, dengan buah-buahan inti, talas, dan suwak. Yang ketiga, ada kebun botani. Ini didirikan pada tahun 1817 di Bogor yang terkenal dengan nama Kebun Raya Bogor. Kemudian selain usaha pelestarian tumbuhan dan hewan, kita juga mengadakan usaha menjaga pelestarian yang lain seperti masyarakat saat ini itu banyak yang melakukan daur ulang sampah plastik ya. Karena seperti kita ketahui bahwa plastik itu merupakan sampah yang susah terurai dan sudah sangat mencemari lingkungan kita. Jadi plastik itu bisa misalnya dibuat menjadi kerajinan seperti itu ya, didaur ulang. Karena dia tidak bisa terurai di tanah, beda dengan tumbuhan atau sisa-sisa makanan itu ya, sisa-sisa sayur itu dapat terurai. Berikut peta persebaran sumber daya tumbuhan yang ada di Indonesia. Nanti akan terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu bagian barat, tengah, dan bagian timur ya. Teman-teman bisa perhatikan petanya, itu sudah ada jenis-jenis tumbuhannya. Untuk bagian barat atau disebut sebagai tipe Asiatis meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Untuk jenis flora atau tumbuhan yang tumbuh di wilayah ini sifatnya heterogen seperti tanaman lumut, paku, jamur, meranti, mahoni, dan damar. Hal ini dikarenakan iklim hujan tropis dengan curah hujan yang tinggi. Jenis hutan yang terdapat di bagian barat termasuk hutan hujan tropis, hutan musim, hutan sabana tropis, dan hutan bakau di pesisir pantai. Nah, salah satu flora endemik yang berada di wilayah barat ini yang terkenal dan cukup langka ya adalah bunga bangkai Bengkulu atau Rafflesia arnoldi. Ini menjadi salah satu tumbuhan langka yang ada di dunia. Kemudian di bagian timur, Maluku dan Papua, bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis dan hutan pegunungan. Flora yang dapat ditemukan antara lain ada pohon sagu dan nipah. Kemudian ada juga pohon rasamala, tanaman eukaliptus, dan matoa. Kemudian di bagian tengah atau tipe peralihan dari bagian barat dan timur meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, iklim Indonesia di bagian tengah memiliki kelembapan udara dan curah hujan yang rendah. Karena itu, flora yang ditemukan di wilayah ini didominasi oleh rempah-rempah seperti pala, cengkeh, cendana, eboni, dan anggrek, serta ada beberapa hutan musiman ya, yaitu hutan jati. Teman-teman, peta tadi disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan tersebut menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sumber daya alam tumbuhan dapat berupa tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Tanaman pangan ini misalnya
seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Untuk tanaman industri meliputi teh, kopi, tebu, karet, kelapa sawit. Hutan ya, hutan itu diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, dan perlindungan hewan ya, karena di hutan itu tempat hidupnya para satwa. Maka kita harus melestarikan, menjaga hutan. Selanjutnya ini ada peta persebaran sumber daya hewan. Ini juga sama, nanti terbagi menjadi 3 wilayah ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Ini bagian barat, kemudian ini tengah, dan bagian timur ya. Tipe Asiatis, tipe Australia, dan tipe peralihan. Bagian barat atau tipe Asiatis ini meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Di sini ada tapir ya, ini terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Kemudian ada macan tutul terdapat di Jawa, Bali, dan Madura. Burung jalak Bali terdapat di Bali. Kemudian gajah terdapat di Sumatera. Ini ada orangutan juga, ini ada di Sumatera Utara dan Kalimantan. Kemudian di Sumatera dan Jawa juga ada badak serta harimau. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Di bagian timur atau tipe Australia meliputi Maluku dan Papua. Ini ada burung cendrawasih, merupakan salah satu burung yang dilindungi. Ini terdapat di hutan Papua. Kemudian ada burung kasuari juga di Papua. Kemudian yang ketiga ada burung nuri. Ini terdapat di Maluku dan Papua bagian barat. Serta yang keempat ada kanguru pohon terdapat di Papua dan Maluku. Sedangkan di bagian tengah atau tipe peralihan dari barat dan timur, ini meliputi Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Di sini ada komodo ya, ini juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Komodo terdapat di Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo. Kemudian ada anoa terdapat di Sulawesi. Anoa ini memiliki ciri fisik seperti sapi, namun ukuran badannya lebih kecil. Kemudian ada juga babi rusa terdapat di Pulau Sulawesi, tepatnya di Sulawesi Tengah. Ada burung maleo terdapat di Sulawesi juga dan sebagian kepulauan Maluku. Kemudian kelima ada kuskus. Kuskus beruang. Ini hanya terdapat di Sulawesi. Sumber daya alam hewan dibagi menjadi 2, yaitu hewan ternak serta hewan liar. Untuk hewan ternak meliputi ayam, sapi, kambing, itik, kelinci, burung gemak, dan kerbau. Hewan liar seperti gajah, harimau, kera, banteng, singa, orang utan, badak, dan anoa. Nah, selanjutnya ada peta persebaran sumber daya bahan tambang yang ada di Indonesia. Teman-teman bisa perhatikan petanya, kalau ini cukup kelihatan ya. Ini barang tambang yang ada di Indonesia antara lain seperti minyak bumi, batu bara, tembaga, timah, besi, kapur, yodium, dan belerang. Ini contohnya, misalnya ada minyak bumi itu terdapat di Sungai Mahakam, kemudian ada di Kepulauan Natuna juga. Nah, banyak sekali ini di Indonesia ya, minyak bumi. Nah, kemudian yang lain juga nanti bisa diperhatikan di sini. Ini logo-logonya ada di bawahnya ya, di legendanya. Baik teman-teman, itu materi kita hari ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, upaya pelestarian hewan dilakukan dengan cara penangkaran, penetasan telur, pembuatan undang-undang perburuan, pemberian sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar. Kemudian, upaya pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara pembuatan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, dan kebun botani. Sumber daya alam mineral merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu
kesimpulannya, dan cukup sekian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa difahami. Jika ada yang ditanyakan, boleh komen di kolom komentar. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.